apa dia mengatakan oh Islam boleh dusta dalam 3 hal tuh kan nggak masalah memang itu kan baik gitu maksudnya itu nggak dusta kan baik. Itu nggak dusta ya, bang yang dusta maksudnya yang enggak, kan gini serangan orang Kristen itu loh serangan orang Kristen itu serangan kan ini aku membahas tentang kalau orang Kristen nyerang gitu loh kan apologet kita nggak mau menjelaskan nggak dijelaskan terus dia bilang apologet Islam mengatakan apa oh Islam boleh dusta di 3 hal terus yang apologet Islam mengatakan oh di Bibelmu dusta dalam hal segala hal maksud saya jawab dulu itu dusta dalam 3 hal itu dalam hal apa sudah, itu bang, diterangkan maksud saya itu sudah bang sudah, kita juga takutnya gini mas bang takutnya nanti yang penonton di bawah wah orang Islam boleh dusta 3 hal itu loh maksud saya itu jadi penilaiannya nanti nggak baik maksudnya itu abang aja bang nggak itu abang aja dia terus nah, itu abang aja yang kayak gitu nggak ada kok netizen saya baca typing bang cuman abang aja yang berpikir negatif terhadap orang lain ya. Nggak dari pertanyaan abang 2 tadi mengenai kucing utang abang menuduh kenapa orang Islam nggak jawab dan ini abang juga menuduh justru abang ini menuduh kata siapa kami nggak jawab mungkin pada saat kami jawab abang nggak ada di bawah nah, itu mungkin aja pada saat dijawab abang nggak di bawah justru abang bercara menuduh dari mudah terus abang bilang tadi ini bicara sengaja itu abang aja yang kayak gitu saya baca kok tapi typing saudara-saudara iman saya paham bang maksud tujuan kami kalau kontennya baik-baik bertanya kita akan menjawab bang tapi kalau ada niat awalnya dia udah nggak baik ngapain bang kita bantu aja dengan Bible-nya bang dan perlu abang ketahui ya ini bang Andika ini rata-rata orang yang mualaf bukan karena Al-Quran bang bahkan bisa dikatakan hampir semua orang mualaf bukan karena Al-Quran bukan bang tapi karena Bible karena Bible oh malah gitu ya malah ketahuan dari Bible ya iya karena kebenaran di Bible nanti di Bible dia akan pahami kontradiksi baru dia akan beralih ke Al-Quran jadi abang jangan salah jadi nggak perlu dikasih tahu tentang Al-Quran kecuali dia memang nanya baik-baik baru kita jawab tapi kalau niatnya awalnya udah mau mengucap ngapain bang ya itu dia kan Islam dari lahir ya kan kalian kan sering saya nggak nanya bang abang Islam dari lahir saya nggak nanya intinya abang kalau mau ngomong nggak usah sampai menuduh tadi kami nggak jawab itu pertama kedua abang menuduh orang yang di bawah takutnya gak nangkep itu abang aja karena typingnya saya baca mereka nangkep saya baca typing oke bang Andika ya salam kenal bang di bawah aja dulu ya assalamualaikum Satu ya kita nggak boleh usnujun sama saudara kita itu pentingnya tadi dalam iman kita itu tidak boleh usnujun sama saudara kita nggak boleh suuzon kita harus usnuzon nggak boleh suuzon sama saudara kita nah tidak ada satu hadis pun Nabi Muhammad menyatakan boleh berbohong 3 hal nggak ada di Al-Quran jangan berbohong Nabi juga mengatakan dilarang berbohong dalam segala hal kecuali 3 itu ada pengecualian bang bukan dibilang boleh berbohong dalam 3 hal nggak ada Nabi tuh nggak pernah bilang gitu dilarang berbohong baru ada pengecualian karena apa itu nggak bisa dipungkiri contohnya berbohong gini lah contoh nah ini contohnya nih contoh ini dengar nggak ini contoh ini lucu contoh jadi contoh kakak aku kan hotel juga hotel jadi aku nampal abang iparku pasang togel ya kan biar nggak berantem orang ini kalau kakakku nanya ada kau tengok abang padahal tadi ku tengok dia di tempat togel lagi pasang togel aku bilang nggak ada betul nih nggak ada kau tengok abang nggak ada dari tadi kau kemana di rumah tadi keluar kau tengok iya tadi beli nasi udah pulang coba kalau kasih tahu tadi kau ada nampak abang ini kalau kasih tahu jujur aku ya mana tadi ada kok nampak abang tadi ada mana pasang togel dia 100.000 dipasang berantem kan Karesten nggak paham situ Karesten nggak paham kami buat belanja nggak ada pasang togel kawan astagfirullah kebetulan yang pengen banget pasang togel astagfirullah itulah contohnya Ten jadi baiklah aku bilang nggak tahu
Itu berbohong kan aku. Tadi aku bilang nggak tahu, padahal aku tahu. Itulah. Bang ya, di bawah kolam nggak ada suara aku. Aku takutnya kau lupa bernapas. Mana lagi? Nggak boleh kita bilang kayak gitu. Boleh berbohong nggak ada. Nggak, Nabi juga nggak ini. Nggak ada bilang boleh, tapi dikatakan kecuali. Berarti itu nggak bisa dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Itu maknanya. Kalau kata Nabi langsung, di mana ada hadisnya langsung boleh berbohong dalam 3 hal. Nggak ada hadis yang menyatakan gitu langsung. Jangan berbohong kecuali 3 hal. Karena kenapa dikatakan 3 hal ini? Ini nggak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita. Contohnya, mama aku dikejar-kejar orang, mau dipotong lehernya. Datang ke rumahku, apa aku bilang? Mana mamamu tadi? Apa aku bilang? Itu di kamar, gas aja aku bilang gitu. Ya tentu aku bilang nggak ada pertama kali kan. Nggak ada orang tua aku di sini. Mungkin ke sana dia, mungkin waktu karena megang senjata aku nggak bisa melawan. Ke sana dia pergi. Biar supaya apa? Biar supaya tidak terjadi mamaku ini. Apakah aku berbohong itu? Jujur atau berbohong tuh? Berbohong. Kalau jujur aku berarti dia potong leher mamaku. Mana yang lainnya? Jadi itu ya masalah air kencing unta itu. Jadi pada saat itu ada penyakit, ada orang sakit. Jadi sakitnya ini dia tidak tahu apa obatnya. Maka disuruh minum air kencing unta itu. Karena kalau nggak salah itu waktu itu kejadiannya di gurun pasir. Nah, nggak bisa nyari kemana-mana. Tapi ada juga susu unta. Pilih antara 2. Kau mau kencing unta atau susu unta? Maka penyakit mau akan sembuh. Itu waktu itu kejadiannya juga mendesak ya di gurun pasir. Ya. Terus masalah berbohong 3 hal tadi udah gue jelasin ya. Itu dia. Boleh berbohong dalam 3 hal. Tadi aku udah jelasin contohnya. Togel KSD ya. Togel. Tuh deh. Jadi gak usah kalian tiru ya. Jangan ditiru-tiru. Ini yang mana yang nyuruh aku ke tokonya pun mana nggak ada typing. Nanti aku datang di sana yang akan di demo aku ya kan. Nggak jelas juga ini. Mana ini? Husnuzon lah sama saudara kita. Oh. Nanti nggak lep ya nanti malam. Nanti malam nggak lep. Nanti malam lep ya, masya Allah ya. Keren kali saudaraku ya. Hanya untuk mau ketemu aku yang jelek ini, sama Bang Paro, sampai di booking tempat ya. Keren, luar biasa. Tempatnya mewah pula itu. Gak mungkin kan kutujuin di sini kan? Iyalah, nggak usah. Tempatnya jadi kalian yang mau ketemuan sama saya, sama Bang Paro, kalian boleh DM atau WA. Tempatnya mewah pula ya. Dan masya Allah itu semuanya disponsori oleh para netizen. Gila ya, luar biasa loh Glenn. Itu uang sponsornya 3.100.000 pula itu. Luar biasa. Padahal aku niat mau ketemu sama Bang Paro, ya kan, tuh kakak aku tuh. Yang tadi lewat pakai singlet Abang Ipar. Itu 3.100.000. Dan Bang Faro sudah membayar DP 1 juta. Ya, jangan, ayolah The King. Terus padahal niatku kan Bang Faro mau bikin YouTube. Dia nggak punya laptop, ya kan? Aku kan punya laptop kan. Laptop kan nggak aku pakai karena nggak kuat tarikannya kemarin. Terus aku kan dia punya PC baru. Nah, jadi lama-lama aku banting HP ku. Lelet kali. Jadi tuh sabar dulu ya. Nah, jadi aku pakai PC lah. Laptopnya kan gak kepake. Nah, yang azan tolong di mute, kok nggak diturunkan moderator. Jadi daripada laptopnya mubazir, ini moderator yang naikkan Bang Paro pemoderator sih. Nah, jadi gara-gara aku sakit gigi Kak, banyak kan cerita kau. Lebih baik sakit hati dogo.
Daripada Siking sakit itu. gigi. Ya alasan dia ke ST. Iya banyak kali, takut kali kok bikin orang-orang 10 kilo kan. Orang-orang 10 kilo pula janji dia. Jadi tengok tuh kan nge-gym dia. Jadi yang mau ketemuan, ayo. Jadi kasihlah laptop itu sama Bang Faro daripada mubazir kan. Ya, jutaan juga itu harganya ya, di bawah 10 juta harganya. Kasih sama Bang Faro kan, bagus laptopnya, biar Bang Faronya bisa main YouTube. Nah, jadi tadinya ketemu kami mau berdua ini sama Bang Faro nih ceritanya. Rupa-rupanya banyak pula saudara-saudara iman pengen ketemu kami dua. Ya sudah, akhirnya mereka memberikan sponsor dan itu dia. Memberikan dana supaya kita ketemu. Tempatnya mewah. Tempatnya mewah, makanannya enak-enak dan mahal. Tapi itu udah ada sponsornya. Jadi buat kalian yang mau datang, mau ketemu kami dua, DM atau WA, nanti ku kasih tahu alamatnya. Tapi ingat, kalau mau ketemuan sama aku, minimal kalian bawa orong-orong atau sirup-sirup markisa ya. Sirup markisa, sarang tawon atau pohon pinang kan. Bika ambon juga boleh. Lapis legit ya. Meranti boleh lah, seraglen lah ya. The King, si The King ini gak jadi dia ketemu aku, alasannya sakit gigi karena dia janji bawa aku 10 kilo orang-orang. Gak ada orang-orangnya, jadi pura-pura sakit gigi aku. Apa itu orang-orang? Cemilan jajan-jajanan loh. Cemilan jajan-jajanan. Cara mualaf, baca 2 kalimat syahadat. Cemilan jajanan gitu. Kok minta-minta? Ya aku minta sama saudara imanku. Kalau nggak terima konten, keluar kau dari sini. Nanti kalau kakak mau pulang kan buka Ambon Bika. Kalau aku mau pulang jangan Bika Ambon lah. Meranti aja ya. Meranti rasa mocha sama seres 2 ya. Di mana aku jemput? Di pos. Meranti rasa mocha sama seres ya. Meranti Bika Ambon gak begitu aku. Lapis legit pun gak begitu. Aku lebih ke meranti. Insya Allah udah gak jadi. Peninggal aku diam kau. Orang-orang 10 kilo balua. Meranti gak mau aku. Kapan bunda begitu tinggi? Tinggal kongkosin OTW aku besok. Baik, cerita kalian. Aku ke Medan aja pun lagi ini kok, lagi berduka ya, nggak pakai cita. Yang mau ketemuan nanti malam boleh DM ya. Itu yang punya toko rotinya mana weh? Gak ada dia, nggak jadilah. Nanti nggak enak pula. Datang awe kan. Gila bah, ngeri kali mau jumpa artis TikTok ini ya. Oh jelas dong. Senengnya dalam hati. Ayo mana ini? Oten naik ten. Itu Bang Faro lagi nge-gym dulu ya. Insya Allah habis badai Isa kita ketemu ya. Aku mandi dulu ya. Iya. Nanti datang kok kan. Kayaknya si King datang Kak Esti. Kayaknya si King datang, dia pura-pura aja tuh bilang nggak datang, sakit gigi alasan dia. Iya, soalnya dia 10 kilo kan orang-orang aku minta. Bang Naldi ada gak Bang Naldi di bawah? Bang Naldi. Bang Naldi. Yuli. Selamat sore Yuli. Yuli. Selesai kan? Chris babi. Apa Chris? Kau mau sparring sama Bang Faro Chris? Kau tentukan tempatnya, ringnya. Banyak sekali minta dirimu Borunaga katanya. Oh.
Bang Paruk Lembo. Ini yang ini mana sih? Cek dulu toko kuenya Bun, biar gak gagal. Iya makanya. Ini yang mana tuh tadi? Navin ya nama akunnya. Toko Bu Ida tadi disuruh ke sana, tapi nggak ada yang DM. Mana dia? Dia nggak ada DM, terus orangnya nggak nongol lagi nih. Typing. Ntar aku ke sana ya kan. Udahlah. Nanti lah nak. Nanti anakku juga ikut ya. Nanti anakku ikut. Jadi kalian mau ketemu anakku? Ikut selesai balik lagi kemarin ya. Mau ketemu tuan. Amina, jangan kamu pilih-pilih, nanti marah si ini. Siapa namanya? Si Emma. Pak Ayam. Kok dua-duanya Pak Ayam? Tapi kok bilang kok kayak mau itu? Kak Putri kalau mau ketemu Itu Kak Putri itu. kita nanti. Si Kak ini Putri kok bilang kok minta DM itu? aja. DM aja Bang KST. Terserah lah, Bang Paruk. mana bola sana semua. Ya lamanya Itu mama dikasih biarin tahu. sama itu. DM. Tunjuk. Ketemuan di mana Bun? DM. Teladannya. DM. Yongkisin, selamat sore. Selamat sore. Ini lagi tap-tap kena pencet. Maaf. Oh ya, makasih Bang ya support yang Oke, siap. tap-tapnya. Assalamualaikum. Lalu, Waalaikumsalam. Masya Allah. Saking semangatnya beliau sampai terpencet. Tunjukkan si Chris itu Sal. Kutunjangkan ini King. Kutunjangkan dia. Kalau aku ikut ke sana misalnya di Medan aku main sparring kami, kutunjangkan langsung. Geli aku lontong. Kayak gitu mau kau lawan Chris, Bang Paruk Chris. Dipiting kepalamu tuh keluar otak. Wow. Kalah tegapnya Yesus aja, kalah tegapnya. Astaga, sorry teman-teman, keceplosan teman-teman. Aku mau bilang Kristus Kudis TV tadi, mau bilang Kristus Kudis TV, sorry. Kalian jangan ketawa, ini aku lagi serius loh. Kenapa sih kalian ketawa? Aku ngomong serius. Chris, gara-gara kau nih Chris memang tersiksa batinku Chris. Aku lo juga cemburu loh nengok badan ini Bang Paruk itu. Apalagi kau Chris, badanmu kayak lepeh gitu. Cepat sepil, nggak bisa aku King, aku nggak bisa buka kamera King. Udah bisa coy. Oh belum bisa kan? Belum bisa buka kameraku. Kalau bisa aku kasih tunjuk ototku nih. Aku juga punya otot aku. Kalian cek aja lah PT ku tuh. Otot-otot 2 on udah bisa lawan si Chris. KST suruh. Dia lagi ngorbol sama apa namanya, sama keluarga tadi. Si Chris itu rata-rata cungkring loh. Punya besar kecilnya nggak tahu. Nggak bisa buka kamera ku Toto. Namamu astaga. Kenapa sih namanya? Aduh, kenapa ini lagi yang membenci bahasa original? Kejang-kejang, santai. Kenapa kau nggak setuju sama original teksmu? Kenapa kamu kejang-kejang? Kan itu. Untung kau nggak disalibkan, kau biar kau tahu ya. Untung kau nggak disalibkan. Biasanya orang Batak tuh nggak pernah rugi. Kecelakaan pun orang dibilang untung dia kecelakaan. Untung patah kakinya, nggak patah tulangnya. Janganlah kayak gitu. Untung Yesus disalib, makanya kami dapat penebusan dosa. Itu yang kalian bilang. Memang jahat kalian. Jahat.
Semua kalian bilang untung. Apa nggak ngeri kali kalian itu? Orang namanya disiksa itu, apalagi mau dimetongkan, makanya kesedihan. Makanya di Islam tuh ada, ketika ada orang tertimpa musibah dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak kami bilang untung mereka, nggak kami bilang. Kami berduka atas apa yang tertimpa kepada mereka. Begitu, nggak ada kami bilang untung kebakaran rumahnya, nggak mati orangnya. Nggak ada kayak gitu teman-teman ya. Islam tuh disuruh kita ketika terjadi tuh bencana kepada kita, disuruh kita bersabar dan istighfar. Mungkin ada kesalahan yang kita ketahui sehingga Allah menegur kita dengan cara begitu. Nah, berarti itu ujian, cobaan yang diberitakan. Gitu, kembali mengingat Allah. Bukan katanya ketika dalam sesuatu musibah, untungnya rumahnya terbakar, mobilnya terbakar, Vespanya nggak terbakar. Berapa harga Vespa? Kawin lagi. Karesten selalu pertanyaannya tentang kawin. Ya sekarang gini ya adik ya. Di Islam itu orang-orang yang masuk surga itu bukan bicara tentang siapa yang kawin. Yang dimasukkan ke surga nanti orang-orang yang bertakwa, beriman. Nanti atas rahmat Allah memasukkan ke dalam surganya. Bukan ditanya kau kawin, enggak ditanya itu. Kalian yang sedikit-sedikit membahas tentang selangkangan, memang otak kalian yang selangkangan memang. Otak kalian yang selangkangan. Makanya nanti ada perkawinan anak domba di sana. Wahyu 19 nomor 7, 9, 10. Baca itu. Perkawinan anak domba di sana. Ginilah. Oke, kita bahas sedikit ya teman-teman ya. Kan dikatakan mereka ini suka framing. Nabi Muhammad itu menikahi anak-anak. Oke. Itu Nabi menikahi Aisyah itu atas perintahnya oleh Allah, kan begitu. Perintah oleh Allah. Nah, ini yang masalahnya Tuhan mengambil anak manusia berusia 12 tahun bernama Maria untuk melahirkan seorang Tuhan. Itu yang harus dipertanyakan. Tuhan mengambil anak usia 12 tahun, kan itu anak-anak masih 12 tahun itu, untuk melahirkan seorang Tuhan. Masuk akal nggak kayak gitu? Tuhan menciptakan anak manusia berusia 12 tahun menjadi wahdanya untuk melahirkan seorang Tuhan. Ngeri teman-teman ya. Sungguh nekat mereka kalau bahas tentang yang dibilang nggak punya pikiran, nggak punya. Itu gimana? Tuhan emang nggak tahu melahirkan rasa sakitnya gimana, mengandung rasa sakitnya gimana? Emang Tuhan nggak tahu? Ada-ada aja. Atau gini deh, Tuhan menciptakan manusia untuk menggebuki Tuhan. Kan lucu jadinya. Orang pikir mana? Aku buat perusahaan untuk membuat aku menjadi rugi. Aku membuat suatu perusahaan untuk membuat aku rugi. Bagusan aku nggak usah buat perusahaan. Tuhan menciptakan manusia untuk gebuki Tuhan, nyiksa Tuhan. Memang pikiran kalian itu ada-ada aja memang. Nggak apa-apa sepi kalau dia kenyataan. Sedikit pun penontonnya, kalau dia kenyataan nggak apa-apa. Yang masalahnya adik, banyak penontonnya, penyampaiannya dusta. Kita kembali ke inilah, kerujukan dulu lah. Bukankah Yesus menyampaikan suatu kebenaran yang mengikuti sedikit? Apakah ada di waktu itu sampai 100 juta orang yang pengikut Yesus? Nggak ada. Bahkan muridnya cuma 12. Begitu. Kalau kamu bahas tentang sedikit demi sedikit, lebih banyak. Berarti pengikut Kudis TV daripada Yesus. Berarti yang kalian tuhankan berdasarkan dari pengikut. Berarti Kudis TV yang kalian tuhankan. Mudah kok, gampang kok.
Makanya kata Yesus mengambil perumpamaan tadi. Kata Yesus begini, nanti orang-orang itu mereka hanya sedikit yang bisa melewati tempat itu. Gimana sih kata-katanya ayatnya itu ya? Isinya itu bahwasanya orang yang kebenaran nanti melewat ini ya di Matius 5 Matius 7 sebentar. Matius 7. Nah, Matius 7 itu. Ini kata Yesus. Matius 7 nomor 12. Nah, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Artinya hanya orang sedikit nanti yang bisa menemukan Islam. Berarti di sini adalah orang-orang yang luas itu mengikuti Paulus, orang-orang yang melakukan banyak karesten, melakukan banyak mujizat-mujizat atas nama Yesus. Di sini Yesus hanya sedikit nanti orang yang menuju daripada yang dituhankannya. Yesus menuhankan siapa? Tuhan yang benar. Begitu. Kamu nggak baca segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya yang orang yang berbuat kepadamu berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, kata Yesus. Masuklah melalui pintu yang sesak. Apa itu? Orang-orang yang belajar tentang mengenai kehidupan Yesus. Belajar keluar daripada karesten. Bukan bertahan di karesten yang diajarkan Paulus. Sekarang banyaknya orang karesten di dunia ini, kan? Benar kan? Ngomongin masalah al-ummi, udah kita jelasin masalah al-ummi, di mana ummun itu ndak pernah maknanya itu ndak bisa baca tulis, tapi makna ummun itu ibu, dan ya ujungnya itu nisbah. Nah kan, salah sendiri. Takutnya judol itu. Dari mana pula judol ini? Ada aja. Iya takutnya, saya nggak ngerti kok. Ini market, kripto nggak pernah dengar, Bitcoin nggak pernah dengar. Aduh. Jangan hanya handphonenya aja yang smart. Terus? Lanjut. Seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yang datang, dikatakan di sini, yang datang kepada murid-murid Yesus yang menjadikan Yesus Tuhan itu siapa? Itu yang diwaspadai. Makanya ketika dia datang kepada murid-murid Yesus menyatakan Yesus Tuhan, mereka nggak mau, mereka dibinasakannya, dibunuh, ditombak, disalibkan, dipenjara. Makanya habis pengikut-pengikut Yesus. Itu dia, makanya kalian nggak pernah belajar. Serigala yang buas itu Paulus Tuhanmu. Di Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Karena oleh Paulus Allah melakukan banyak mujizat-mujizat. Lihat itu, oleh Paulus ternyata Theos itu melakukan mujizat-mujizat. Begitu. Kesan kamu nggak paham. Oleh Paulus, baca tuh Kisah Para Rasul 19 nomor 11 tuh. Ayo karesten yuk. Kalau nggak naikkan Bang Naga biar kita kulitin di sini Bang Naga. Siapa bilang Paulus yang dipilih Yesus? Paulus yang melakukan banyak mujizat, adik Karona. Baca Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Ayo. Iya, mereka benar nggak mau baca Bible ya mereka tuh. Namanya doktrin. Doktrin skala kamar. Aduh capek ngomong. Oke, ada Fanta di sini. Fanta, selamat sore Fanta. Fanta orange. Iya adik Karona, adik Karona gini adik Karona ya. Yesus melakukan mujizat atas kehendak Theos kan. Nah itu di Kisah Para Rasul nomor 22. Kisah Para Rasul 2 nomor 22.
Yesus melakukan mukjizat itu melalui daripada Theos atau Allah. Tapi Allah melakukan mukjizat itu oleh Paulus. Oleh Paulus, Theos melakukan mukjizat-mukjizatnya. Berarti otoritas tertinggi di situ adalah Paulus, bukan Allah atau Theos, bukan. Gitu. Makanya kamu baca deh Kisah Para Rasul 19. Itulah, kamu nggak mau baca Bible sih, jadi kamu ragu. Ini ada Panta Orange nih nggak ngomong nih, gimana nih? Coba kamu buka ini kitabmu, Kak Nopa. Siapa sih namanya? Kak Bre, Karona. Coba kakak baca tuh Kak Karona. Mare-mare, namanya mare-mare bah. Mare-mare. Halo, selamat sore mare-mare. Halo Bang. Bang mare-mare. Waduh. Sekali lagi ya bangku ya. Bang mare-mare, selamat sore. Itulah kan. Gak mau baca lah Karesten ini. Monitor Bang Mare-Mare. Ini Bang Mare-Mare dengar nggak nih ya? Atau kepencet dia? Kepencet itu betul. Pencet tadi itu. Oh kepencet. Sorry Pak ya. Didengar juga. Halo RCT, selamat sore RCT. RCT. Turun itu RCT, selamat sore. Waduh, Kaisar sini. Ayo Bang Mikael, naik Bang Mikael, kita bahas yuk. Anderson. Kullu bayan. Bingung kalau Karesten bahas tuannya Bang. Kenapa bilang? Mereka tuh pelin-pelan sama pembahasan masalah tentang konsep ketuhanan. Teman-teman bantu follow akun saya teman-teman ya. Ini berapa sih follow-nya udah? Pengikutnya berapa sih? Coba bentar saya lihat dulu. Aduh ngeleknya aku nih. Sudah 496. Bantu follow-follow teman-teman.
Jadi kau menuhankan siapa kalau Yesus nggak Tuhan, adik? Adik Sindur Horto, jadi kamu menuhankan siapa? Menuhankan Paulus yang penyakit bersalin, laki-laki melahirkan. Maju kena, mundur kena. Jangan lupa teman-teman ya, subscriber YouTube aku ya, Salpa 1000 ya. Itulah kalau kebanyakan nyembah anak manusia gini lah teman-teman nih, teman-teman Karesten. Apa doubling? KST monitor KST keluar kayaknya KST teman-teman. Bantu follow to follow teman-teman ya akun aku biar bisa on cam ya, sama subscriber YouTube aku. Ciailah. Iya aman kan Kak? Aman, alhamdulillah. Udah lah, makasih leku. Syukron jazakumullah. Kalau sudah. Gaya kota Medan, wah ngeri kali. Macetnya minta ampun boy. Masa? Kalau apa nih kelikannya nih? Ngeri. Ngeri weh kota Medan. Bawa motor gak tanggung-tanggung boy. Kayak Valentino Rossi. Main potong-potong. Ngeri ya. Makanya KST. Ngeri kali kota Medan. Iya makanya di Medan itu paling di situ ring. Ngeri wak kota Medan. Wih bising. Ngeri wak. Wah mampus. Gak masuk kan? Meledak bannya. Apa Desu? Ngeri kali. Inilah Medan. Diajar. Ngeri ya. Di tempat kami gak kayak gini. Makanya Medan aja yang kayak gini. Medan aja kayak gini. Iya. Jakarta pun kalau macet katanya nggak bising. Sini nih bising kalau macet. Ngeri kali. Datu Same. Datu Same. Monitor. Ya, selamat sore Bang. Udah gua follow. Apa yang mau disampaikan? Iya, penting. Apa yang mau disampaikan Bang? Penggemarnya Bang Faruk. Itu bannya awas, meledak bannya itu yang di motor. Surga dunia adalah pesantren baru. Bang Sapri, selamat sore. Aneh banget aku.
Aku boleh menyampaikan sesuatu, Bang? Islam karena Islam, Bang. Kenapa begini? Banyak. Islam, Bang. Islam, Bang. Bang, Aku temannya Bang Faruk. Oh, ada yang mau sampaikan apa, Bang? Mau disampaikan, silakan. Iya. Salah satu di luar itu ada sekolahan gantian, ada juga Islam di situ. Jadi itu kan cucinya itu, kalau orang Islam dicuci celana dalamnya itu tidak begitu bau. Tapi di luar Islam yang dicuci celana dalamnya bau sekali. Akhirnya tukang cucinya itu jadi mualaf masuk Islam. Gara-gara cuci celana doang. Indahnya Islam. Praktis kan? Boleh